Oke, selamat sore ya teman-teman. Akhirnya tadi hujan ya, jadi nggak bisa record. Jadi sore kita lanjut. Nah, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist si Big EP ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal lanjut ke uh, Confederation ya teman-teman, yang mana ini adalah solusi lagi untuk mengatasi IBGP full mesh ya teman-teman. Yang mana nantinya si Confederation ini dia itu teman-teman punya satu AS ini ya, satu AS yang nantinya dipecah, misalnya teman-teman beli gitu. Sini saya menggunakan AS 6500 gitu yang akan dipecah. Nah, nah jadi topologinya seperti ini ya teman-teman. Kita punya AS 6000 berapa tuh, 65.000 ya, 65.500. Ini pisah dulu deh. Yang nantinya itu bakal kita pecah nih teman-teman. Jadi kita bakal pasang si AS-nya ini di confederation-nya teman-teman. Yang mana di confederation-nya nanti itu kita bakal mecah menjadi beberapa sub AS teman-teman. Jadi si confederation ini dia bisa seolah-olah nanti seperti BGP ya teman-teman. Dia beda AS untuk melakukan peering-nya teman-teman. Nggak pakai satu AS lagi, nggak pakai IBGP, cuma sebenarnya dia IBGP gitu. Karena ketika teman-teman cek nanti di sini, saya ini EBGP ya teman-teman. Jadi sekalian ya. Jadi EBGP di sini aja untuk konfigurasinya karena cuma ngepir aja. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di dalam sini, itu nanti si AS path-nya BGP-nya itu dia akan memperlihatkan, misalnya di sini ya, saya mau cek tabel routing yang ada di sini nih, klien yang di sini. Saya bakal cek di tabel routing di router 3 ini teman-teman, nanti dia akan kelihatan si AS-nya 65.202 teman-teman. Nantinya itu bakal kelihatan ya, baik pun mau cek yang ada di sini teman-teman kliennya, nanti bakal muncul 65.001 teman-teman. Tapi ketika saya melakukan melihat tabel di sini ya di EBGP, maka yang terlihat itu nanti cuma si AS 6500 teman-teman, karena si confederation-nya ini bikin sub AS, tapi sub AS-nya itu cuma bisa dilihat oleh member confederation-nya teman-teman. Kalau bukan member confederation dia nggak akan tahu, jadi seolah-olah ditutupi teman-teman. Jadi kayak bikin interface ini ya, virtual gitu, terus dia ngepecah-pecah, cuma orang yang bisa lihat itu yang dipecah-pecah aja teman-teman. Nah, mungkin bisa langsung aja konfigurasinya. Saya bilang juga topologinya. Di sini ada R1, ini ada R2, ini ada R3 teman-teman, ini ada R4 ya. Saya cek dulu deh perekamnya ya. Masih aman ya. Takutnya kayak kemarin gitu udah rekam nggak muncul suaranya. Dubbing deh. Nah, kita mulai dari R1 aja teman-teman. Sebelumnya sudah saya full OSPF ya teman-teman. Yang di sini aja sih yang beda nih. Saya tambahin dulu deh mapnya. Di sini saya pakai area 1. Di sini area 0 semua ya, yang di router 1 2 3. Ini pakai area 0 teman-teman. Nah, di sini saya pakai area 1 biar pemisah teman-teman. Nah, kita cek dulu deh sekalian ya, cekin OSPF-nya. Routing, nah ini OSPF saya ya. Teman-teman boleh pakai OSPF ataupun statik ya. Seperti biasa teman-teman, kalau statik itu tinggal ke sini ya. Nah, bikin sini terus mintanya kita loopback aja teman-teman, karena si kliennya itu bisa di advertising lewat BGP-nya. Teman-teman kasih dah gateway yang terhubung ya ke router satunya gitu. Saya kan pakainya OSPF ya. Nah, OSPF saya seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, ini masih pakai area backbone semua nih di R1 ya. Di R3 aja yang pakai area 0 dan area 1 teman-teman. Nah, sekarang kita bisa langsung aja ke BGP teman-teman. Nah, di sini saya nggak bisa dihapus ya, saya udah bikin. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sub AS-nya teman-teman. Nah, si AS aslinya yang mana? Letakinnya di confederation ini teman-teman. Nah, teman-teman isi juga router ID ya. Saya sini menggunakan loopback teman-teman. Dan isi sub AS-nya di sini saya mau pakai di router 1 itu 65.001 ya. Nah, ini router 1, ini router 2, router 3, ini router 4, nanti pakai IBGP teman-teman. Nah, teman-teman sudah edit instannya ACC aja. Ini confederation-nya AS yang tadi ya teman-teman, yang akan dipecah gitu. Ini AS-nya adalah pecahan dari si confederation teman-teman. Confederation peer ini adalah si peer sub AS
yang dipecah dari confederation teman-teman, yang mana 65002 ini di router 2 nih teman-teman. Nah, kita ACC dulu ya. Sudah selesai di sini teman-teman, lanjut ke peer ya. Seperti biasa kita bakal nge-peer. Di sini router 2 itu 222 ya teman-teman untuk si loopback-nya nih. Saya nggak nulis ya di sini. Saya kasih tulisan aja deh. LO-nya 2222. Di sini juga sama teman-teman, LO-nya 11 ya. Ini sesuai nama routernya teman-teman. Ini LO-nya 3333. Di sini LO-nya 444 teman-teman. Nah, udah ya. Untuk yang ether-ethernya itu teman-teman bebas gitu. Cuma saya 10 ya. Di sini saya 10, sini 1, sini 2, terus sini 5, sini 6, sini 9, sini 10 ya teman-teman. Untuk IP-nya ya, pakai /30 semua teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita sekarang di sini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman isi dengan ini teman-teman, si sub AS yang teman-teman pecah dari confederation-nya ya. Ini kita ACC dulu. Oh, belum. Kita ganti dulu karena kita pakai loopback ya. Kita pilih loopback, dan juga ini teman-teman multi hop ya. Karena dia nggak direct teman-teman. Dia nanti ke si LO dulu, dari LO baru diterusin. Makanya dia multi hop ya. Oke, ini udah teman-teman. Jadi kita sebenarnya nggak perlu pakai RR lagi teman-teman, karena si BGP confederation ini dia seperti eksternal BGP teman-teman. Nanti dikasih juga routing tabelnya teman-teman, jadi aman ya. Tapi nanti kita di akhir kita coba pakai RR deh, karena katanya yang saya baca-baca itu ya, si confederation ini bisa digabung sama RR karena best practice-nya gitu teman-teman. Sekarang kita ke R2 ya. Sama nih juga pakai OSPF area 0 ya. Bebas sih teman-teman untuk routingnya, yang penting itu dia bisa nge-ping si loopback-nya teman-teman, bisa nge-reach ya. Nah, ini juga saya pakai ya area 0 semua backbone. Oh, ini kliennya teman-teman, saya belum kasih kliennya nih. Di sini kliennya 10 dan 20, 10 dan 30 teman-teman. Coba kita cek router 1 ya, kliennya berapa. Di sini kliennya 10 20. Oh, double ya kliennya. Bentar ya. Oh, ini 30 router 2, sorry teman-teman. Sini 30 ya kliennya. Ini udah pakai OSPF juga. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini ya, ini nggak bisa saya hapus tadi. Nah, di sini sama ya teman-teman, kita isi confederation-nya, karena ini adalah si IP utamanya AS utamanya yang nantinya dipecah ya. Di sini kita pecahannya yaitu 65002. Terus teman-teman deklarasiin juga confederation peer-nya gitu. Si sub AS yang teman-teman pecah dari confederation-nya teman-teman. Di sini saya ngecahnya ke 65001, yang mana itu adalah punya si ether 1, punya router 1 teman-teman. Terus ada 65003 teman-teman, yang mana itu punya si router 3 nih teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Karena kita sudah ngisi instance-nya, teman-teman bisa langsung nge-peer ya. Sekarang kita nge-peer nih, kita ambil dulu LO-nya. Terus multi hop-nya nyalakan. Di sini kita ke R1 dulu teman-teman, 65001 ya. Terus address-nya ini kita pakai loopback. Jadi begini ya. Nah, ini lanjut, kalian apply mana copy ya. Nah, ini sekarang kita ke router 3 teman-teman. Router 3 itu LO-nya 333 ya. Di sini 65003 gitu. Ini sama ya isinya dalamnya. Nah, ini udah established teman-teman, artinya udah terhubung ya. Kalau sudah established, jadi ada fase-fasenya teman-teman. Idle, aktif, connect, open sense, open confirm, baru si established teman-teman. Nah, jadi teman-teman lihat aja untuk si ininya ya, proses-prosesnya itu. Pertama ada idle, aktif, baru ke itu idle, aktif, baru open ya. Kalau open itu sudah aman teman-teman, dia udah reachable ya. Kalau masih idle itu kemungkinan dia nggak bisa nge-ping teman-teman, nggak nge-reach ya. Nah, ketika si open itu ngirim ya, open send itu mereka bertukar data, mereka tukar peer gitu, saling nge-peer ya. Kalau mereka aman peer-nya, maka jadilah established teman-teman. Nah, sekarang ini sudah ya, kita lanjut ke R3 nih, itu masih aktif ya teman-teman.
karena nggak ada yang di peer itu. Lanjut ke router 3 ya. Tunggu sebentar. R2 itu R1 saya udah nge-peer ya, sudah nge-peer ke 3 ya. Oke, aman. Lanjut kita ke R3 teman-teman. Nah, ini kita cek. Ini sama ya konfigurasinya. Ini sebenarnya cukup simple aja teman-teman untuk si confederation ini ya. Nah, ini sama juga teman-teman, sub confederationnya teman-teman letakin di AS-nya ya. Terus teman-teman deklarasiin untuk confederationnya atau yang confederation utama yang nantinya kita pakai pecahannya itu untuk AS ya teman-teman. Terus teman-teman bilangin juga confederation peer-nya ya, si member dari confederation ini AS-nya siapa aja. Sini kan saya mau ke R2 ya, jadi cuma 65.002 teman-teman. Nah, kita nge-peer lagi. Kita ke router 2 ya. Kita isi lagi teman-teman. Terus multi hop nyalakan ya karena kita pakainya LO. Oke, ini udah juga. Kita lanjut kopas ya. Kopas. Nah, itu kan open send ya. Nanti dia setelah open send ini baru establish teman-teman. Kita tunggu sambil kita bikin kopas saja. Copy. Terus teman-teman ke sini 4 ya. Karena kita menggunakan LO, ini ya sudah kopiannya. Nah, di sini kita pakainya 100 ya kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Kalau nggak salah di topologi 100. Ya 100 ya itu. Nah, sekarang kita apply lagi ya. Ini udah juga multi hopnya jalan. Nah ya, sambil kita cek dulu tabel routingnya teman-teman, udah dibagi belum? Nah, ini udah dibagi ya teman-teman. Ini sudah muncul dari R1 nih. R1 itu kan 10 ya, 10, 20, R2 itu 30 teman-teman. Nah, jadi ini nggak perlu lagi pakai full mesh teman-teman. Karena si confederation ini kan dia nge-peer-nya itu lewat si confederation yang telah dipecah. Jadi rasanya itu seperti EBGP teman-teman, karena yang di peer itu kan beda IP-nya ya. Kalau sama IP-nya itu makanya dia perlu full mesh teman-teman, karena takutnya itu dia ngelooping ya. Makanya itu full mesh itu wajib si BGP itu wajib saling nge-peering gitu, karena masih yang eBGP maksud saya. Kalau eBGP itu nggak apa-apa teman-teman, kayak seperti ini ya, nggak perlu pakai full mesh karena beda gitu AS-nya. Nah, ini udah aman teman-teman. Kita lanjut ke R4 ya. Kita cek di sini dulu deh. Nah, ketika kita cek yang DB-nya ini teman-teman, nanti muncul ya si muncul ya si BGP AS4-nya, yang mana itu kayak seolah-olah eksternal BGP ya teman-teman. Beda kan ya AS-nya. Dan juga kalian ketika teman-teman cek ya, ini yang berapa. Nah, ini juga kelihatan teman-teman jalurnya ya, dari ke R2 dulu baru ke R1 teman-teman. Nah, yang bedanya itu nanti waktu di si router 4 teman-teman, karena si router 4 itu dia nggak pakai confederation. Nanti yang muncul di sini itu adalah 65.000 teman-teman, karena itu adalah si AS aslinya, AS yang nggak dipecah oleh confederation, nggak diubah jadi sub AS teman-teman. Nah, kita lanjut ya, nih udah selesai di R3 teman-teman. R4, kita ke R4. Ini saya pakai VirtualBox ya teman-teman. Saya ini juga gini lah, sekalian saya sharing ya teman-teman. VirtualBox ini saya udah 3 kali ini config. Saya coba kok nggak bisa gitu, apa saya salah config gitu. Jadi saya putar-putar kan kepala saya cek ini udah betul, di sini udah betul. Ternyata si VirtualBox-nya masih ngebug teman-teman. Saya nggak tahu ya cara untuk memperbaiki bugnya itu. Jadi saya hapus lagi si router OS-nya, saya install ulang teman-teman. Karena ketika kita makainya internal network ini ya, padahal sudah AS gitu, di routingnya itu sudah muncul, tapi nggak bisa di ping, aneh gitu. Jadi saya hapus untuk cara mengatasinya. Saya hapus, saya install ulang gitu, config ulang ya. Nah, ini ya, sini saya menggunakan BGP
Ini R4 teman-teman, nggak saya ganti namanya. Jadi di si VirtualBox ini ada namanya Virtual Ethernet teman-teman, atau si internal network ya. Jadi dia bikin satu internal virtual ini ya, virtual koneksi, yang mana kalau namanya itu sama maka dia terhubung teman-teman. Ini saya terhubung ke R3 ya, pakai BGP2 nih teman-teman. Nah, jadi ketika namanya itu sama, otomatis seolah-olah mereka tercolok ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kalau aja teman-teman gitu pakai VirtualBox seperti saya, terus konfigurasinya merasa oh ini udah benar kok jadi error gitu, nggak bisa, itu ngebug teman-teman VirtualBox-nya ya. Jadi teman-teman hapus aja VirtualBox-nya, terus konfig ulang, atau teman-teman kayak saya ya, saya ada beberapa, saya copy, saya backup konfigurasinya itu, terus saya paste aja deh, saya restore ya di MikroTik ya teman-teman, biar teman-teman nggak ngonfig 2 kali gitu. Kita lanjut ke R4 ya. Aduh, ACC dulu. Oke teman-teman, lanjut ya. Sekarang kita ke BGP sini ya, routing. Nah ini sama ya teman. Nah ini beda ya, di sini kita menggunakan AS100, di sini kita nggak pakai confederation ya teman-teman. Karena ini sudah di luar ya, kita nggak mau, hingga ibarat katanya ini kan kantor utama kita nih, terus dipecah-pecah ya sub AS-nya. Misalnya di sini ada daerah saya ya, di sini Pelehari misalnya, sini Banjar, sini Marta, yang jauh deh, Rantau ya. Nah di sini anggaplah si ISP-nya ya, atau teman-teman pakai kantor luar negeri teman-teman, mungkin dipisah ya. Jadi sub AS Confederation-nya ini dipakai di wilayah Indonesia aja gitu, sedangkan yang ini di luar negeri gitu. Nah teman-teman bisa lanjut ya. Mungkin itu aja untuk konfigurasi topologinya ya. Di sini saya pakainya AS100 dan juga router ID-nya masih sama. Sini saya nggak pakai confederation karena saya nggak perlu ya. Kita bisa langsung aja nge-peer, teman-teman. Saya mau ke R3 nih. Jadi kita remote peer-nya loopback-nya si router 3 teman-teman. Cek suaranya ya. Tes aman ya. Takutnya nggak kerekam gitu. Nah di sini teman-teman nge-peer-nya itu ke si confederation-nya teman-teman. Karena kan si yang tadi itu kan yang 65.001, 65.002 itu cuma sub AS dari confederation-nya teman-teman. Jadi yang utamanya itu adalah si confederation-nya. Ini multi-hop-nya nyalain, kita pakai FLO soalnya. Nah udah teman-teman, kita tinggal tunggu aja dia melakukannya nih, idle dulu, langsung connect ya, harus cepat banget gitu, harusnya aktif dulu, connect, baru open send, baru establish ya. Nah teman-teman bisa cek di sini, ini udah muncul semuanya. Yang B yang mana B? Nah ini yang 10 ya. Ini di router 1 teman-teman, yang si itu tadi 65.000 yang sub AS-nya teman, sub AS dari confederation-nya itu adalah 65.001. Nah di sini nggak kebaca ya 65.001-nya, yang kebaca itu cuma 65.500, 65.000 ya juga 65.500, karena kita nge-peer-nya ke 6.500, yang mana itu adalah si AS aslinya teman-teman. Yang si 65.001, 2, 3 itu cuma si apa namanya ya, si replikanya ya jatuhnya itu. Jadi dia nggak kebaca teman-teman. Nah gini ya, ini udah masuk semua. Si 40 juga udah masuk. 40 nih dulu router 3 ya. Nah begitu ya teman-teman. Jadi ketika biar lebih enak aja sih ini jatuhnya ya. Jadi teman-teman bisa pakai untuk confederation ini untuk sekira nggak pakai full mesh gitu, dan ini lebih enak ya, soalnya kelihatan gitu partnya teman-teman. Jangan di router 4 ya, soalnya nggak kelihatan. Ini di router 3, nah ini kelihatan teman-teman jalurnya ya. Dia dari 62 dulu, 65.002 baru ke 65.001 teman-teman. Ini kelihatan ya. Dan ini juga nggak bikin pusing gitu, karena teman-teman kalau dari luar itu ngelihatnya tetap 65.000 teman-teman. Nah mungkin itu ya untuk konfigurasi dari confederation teman-teman. Nah sekarang kita bakal ganti topologinya lagi. Kita bakal pakai router reflektor teman-teman, karena semuanya
karena lebih baik pakai Luther reflektor ya. Nah, di sini kita bakal cabut untuk konfigurasinya ya. Jadi nanti kita bakal ini teman-teman. Nah, sini ya. Karena si R3 ini nanti bakal menjadi si reflektornya teman-teman. Kita hapus. Twin. Nah, jadi mereka semua nanti ngepirnya ke router 3 teman-teman. Kita lanjut aja. Router 1 itu di ini kita ke R3 333 sini 3. Nah, ke open send dulu ya. Terus kita ke R2 teman-teman. Ini ya. Ini R1 kita buang, kita nggak ke R1, kita langsung ke R3 teman-teman. Ini udah ya. Iya sih, udah ini. Nah, di R3 yang kita ubah teman-teman, kita nyalakan si reflektornya ya. Di sini dia kemana nih? Siapa ini 6012 ini ya? Nggak tahu nih siapa. 64012 ini kita ganti ke 65001 teman-teman. Router reflektor, ini router ID-nya 111 untuk remote-nya ya, karena kita nge-directnya itu ke sana teman-teman, ke IP loopback R1 ya. Nah, kita apply juga. Ini teman-teman nyalain untuk si router refleknya. Ini juga kita nyalakan sudah ya. Pastikan juga di sini sudah bisa ngeping ke R1 nih teman-teman. Ke loopbacknya ya, biar dia bisa ngedirect. Oke, ini masih aktif ya, berarti ini belum connect nih. Kita cek dulu 65001. Kita cek di sini ya, jangan-jangan saya belum nambahin nih. Nah, ini kita tambahin dulu teman-teman. 65001 ya. Tek. Di sini juga kita tambahkan di R1-nya teman-teman. Masih open send ya, dia belum masuk tuh. Nah, di sini kita tambahkan 65003 ya. Oke, ini udah selesai. Nah, udah selesai ya teman-teman. Kita cek dulu mana tadi peer-nya. Ini kemana? Oh, ini nyalain juga ya refleknya. Nah, ini best practice-nya ya teman-teman. Jadi saya baca-baca itu memang digabung ya confederation ini dengan si router reflect teman-teman. Nah, jadi mungkin kita tunggu ini dulu ya sampai dia selesai nih. Masih aktif di R4. R4 kita itu di sini. Kita cek di routing ke BGP. Ini masih idle 65500. Ini kita tunggu R3 kayak udah established ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi confederation, yang mana nanti confederation itu kita ke topologi dulu. Kita punya satu AS ya teman-teman, terus kita pengen pecah gitu. Yang saya baca itu biasanya dipakai untuk region-region gitu ya, misalnya 65.000 ini daerah Indonesia gitu, misalnya Jawa itu Indonesia, misalnya Amerika gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman punya satu AS, terus teman-teman pecah ya. Jadi confederation ini bisa nggak pecah teman-teman, yang mana AS pecahannya itu kita pakai di confederation membernya ya, atau confederation yang mau ikut pakai confederation. AS-nya itu kita pecah. Seperti punya saya ini kan, saya punya 6, anggaplah ini saya punya 65.500 ya untuk AS saya sendiri, terus saya pecah menggunakan confederation, saya buat jadi 65.001, 65.002, 65.003, yang nantinya itu mungkin bisa saya sebut di sini daerah saya Plehari, di sini Martapura, sini Rantau teman-teman, biar enak ya untuk ngepir. Jadi teman-teman cukup punya satu si AS, teman-teman bisa ngepecah gitu, jadi lumayan mantap ya teman-teman. Dan ini rasanya nanti serasa seperti IBGP teman-teman, bukan IBGP ya, walaupun sebenarnya IBGP gitu, cuma dimanipulasi ya. Nah, jadi di sini juga kita
saya sekalian tambahkan konfigurasi eBGP ya, karena di video sebelumnya kita belum menambahkan cara konfigurasi eBGP, jadi sekalian aja gitu saya masukin ke dalam video confederation teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya gimana? Kita mungkin salah satu aja ya, saya ambil tadi R1. Teman-teman ke instance. Nah, ini teman-teman harus reachable dulu nih semua, karena ini lab ya. Kalau teman-teman pakai IP public nggak apa-apa gitu, karena dia bisa langsung ngedial ke sana. Kalau teman-teman pakai lab, wajib menggunakan routing tambahan ya. Sini saya pakainya OSPF. Kalau OSPF teman-teman bisa cek di video saya, itu sudah ada saya bikinkan yang multi area maupun yang biasa teman-teman. Nah, di BGP ini teman-teman caranya simpel aja. Pertama, teman-teman deklarasiin confederation-nya gitu, AS yang teman-teman punya. Misalnya saya 65.500, terus teman-teman pecah gitu. 65.500 ini terserah teman-teman mau pecahnya ke berapa. Yang penting itu teman-teman masukin confederation peer-nya, karena ini buat nge-peer confederation-nya ya, agar si AS-AS ini dapat terhubung gitu. Kayak contohnya di sini 65.002 itu punyanya si router 2 teman-teman. 65.003 itu punyanya si router 3 teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal nge-peer aja si confederation sub AS-nya teman-teman, atau pecahan dari confederation-nya. Misalnya di sini saya makainya mau ke R3 nih, saya pakainya remote AS-nya itu si confederation hasil pecahannya tadi ya, yang mana kan 65.500 saya pecah jadi 65.003, yang mana saya pasang di R3 dan saya bisa nge-peer langsung ke sana teman-teman. Ya tinggal di-peer aja sih teman-teman. Yang ininya kan teman-teman udah bikin juga di sini. Nah, pecahannya ini teman-teman nge-peer ke pecahannya aja. Kita lanjut ke R3 ya, karena ini nge-peer-nya ke R3. Nah, di sini lanjut lagi. Sekarang teman-teman isi untuk AS dari pecahan confederation-nya teman-teman. Confederation-nya jangan diletakin di sini ya teman-teman. Nih, jangan diletakin di AS, tapi di confederation ini, di fitur confederation AS-nya itu ya teman-teman. Jangan yang teman-teman mau pecah itu jangan diletakin di sini teman-teman, tapi letakinnya di confederation ya, karena nantinya yang nge-peer dari router luar itu adalah nge-peer ke confederation-nya, bukan ke AS yang ada di sini teman-teman. Terus teman-teman sebutin aja nih confederation peer-nya ada 65.001 yang mana R1, terus ada 65.002 itu punyanya R2 teman-teman. Terus teman-teman tinggal nge-peer aja mana yang ke R1. Nah, ini ya teman-teman, kalau pengen pakainya Ethernet nggak perlu nyalain multi-hop, tapi bagusnya emang multi-hop sih, kan kita nggak tahu ya untuk berapa loncatannya itu. Kalau pakai loopback pasti harus ini ya, kalau saya nih update soundnya pakai loopback pasti harus multi-hop. Nah, untuk router reflektor sama seperti video kemarin nih teman-teman cukup menyalain aja router reflect di tempat router yang teman-teman pengen jadiin router reflect gitu, yang mau mengambil alih trafficnya teman-teman, yang bagi-bagi routing table-nya. Oke, ini udah. Nah, untuk mana ya? Nah, untuk si BGP konfigurasinya ya cukup simpel teman-teman, cukup sebutin aja AS-nya sama si remote address-nya gitu. Saya pakai loopback ya. Gitu aja teman-teman kalau eBGP ya. Ini kita cek di R4. Nah, ini ya teman-teman, AS-nya cukup sama. Saya nggak pakai confederation karena di sini dari luar nih, saya nggak mau masukin si router 4 ini ke dalam confederation member ya, atau anggota confederation. Nah, caranya cukup gampang teman-teman untuk eBGP ya, sama cuma sebutin aja remote AS-nya berapa. Di sini kita nge-peer-nya ke confederation ya, karena confederation ini AS aslinya teman-teman. Yang si 65.001, 2 dan 3 itu virtual ya, buatan atau replika teman-teman. Dan saya pakai LO lagi, masukin remote address-nya, selesai ya teman-teman. Ini udah muncul di root sini ya. Nah, ini udah muncul teman-teman, cari yang di DAB ya. B ini BGP, yang O itu OSPF teman-teman. Nah, kerennya itu dia nggak muncul ya si yang 65.001 itu, yang replikan itu dari luar ya, karena semua yang di dalam ini tadi yang 65.001, 02, 03 itu dianggap nggak keluar teman-teman, yang mereka ini nggak
nggak di advertising keluar teman-teman. Jadi si routing luarnya itu dia nggak tahu kalau ada AS 65003, 2 maupun 1. Yang tahu itu cuma member confederation-nya teman-teman. Seperti di sini ya, di R3 nih. Kita cek ke sini ya. Mana yang lebih, nah ini. Nah ini kan kelihatannya di sini. Kalau yang di router luar tadi dia nggak tahu teman-teman. Nah mungkin itu saja ya teman-teman, bagaimana cara kita melakukan routing confederation, bagaimana cara kita melakukan routing BGP confederation dan juga router reflect di satu video ya, dan sekalian routing BGP juga teman-teman, BGP ya, external BGP. Oke, saya rasa udah cukup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau nonton ya teman-teman. 30 menit nih, lumayan lama ya.